A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Gimana kabarnya jamaah yang di rumah? Sehat semuanya? Alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, mungkin buat ibu-ibu yang lagi nonton pengen banget nih ngelihat, aduh kayaknya Mbak Oki kok tampangnya kok cerah banget ya, wajahnya ceria banget, kulitnya bagus banget. Kesal satunya wanita kan? Yang lain kita Sebut-sebut saya lah. Enggak apa, agak gelap. Kan? Saya cari yang agak cerah. Kenapa aja? Ya, kita kan lagi mau ngomongin pembahas tentang wajah glowing. Jadi hari ini kita bahas tentang Wajah glowing. Pasti kalau gelap glowing gimana? Nah gini, berarti jamaah harus siapin catatan nih. Iya, Karena ini kan benar. lagi marak nih, pada mau glowing semua. Glowing, tapi bukan glowing in the dark ya. Bukan glowing dalam gelap. Bukan kan kayak gitu. Oke, ini kita mau bahas tentang sesuatu yang mungkin bagus, insya Allah bermanfaat buat semuanya. Mencerahkan wajah, kelihatan glowing. Nah hari ini kita mau bahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar bersama guru kita yang udah hadir di sini, yang udah lama gak nongol nih. Ada Ustadz Feby Sugianto. Mau wajah glowing? Ini rahasianya. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung aja pertama kita bahas satu persatu dulu. Dari wajah glowing kayaknya kita lebih ke arah wanita dulu ya. Siap, Maaf ya siap. Bapak-bapak ya. Boleh. Boleh. Usah cemburu gitu dong. Boleh. Nih Uma, Ya. ini Masya Allah ada pertanyaan bagus nih. Kalau perempuan itu kan biasanya pasti selalu mementingkan penampilan. Iya. Penampilan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau Betul. istilahnya gitu ya. Ada ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kenapa kebanyakan wanita itu lebih ketergantungan dengan penampilan wajah? Sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang percaya diri ini kan nggak harus selalu dari wajah. Tapi kalau pada saat wajahnya kelihatannya kusam, kayaknya tampil aduh aku jadi kayak nggak pede ya. Dan juga jerawat. Jerawatan lagi di muka gitu. Nah ini apa sih yang menyebabkan seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Silakan. Baik, teman-teman, mohon izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau ngomongin jerawat ini masalah yang luar biasa Wah, nih. luar biasa ya. Nah ini kita jelaskan kenapa dia bisa menjadi masalah yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita nggak paham keadaan seseorang karena kita nggak mengalaminya. Betul. Tapi kalau kita tahu betapa jerawat itu menjadi masalah yang besar khususnya untuk seorang wanita, maka kita akan mudah untuk berempati, bersimpati kepadanya. Supaya kita mudah dalam memahami orang-orang yang mengalami masalah jerawat sehingga menimbulkan banyak sekali masalah-masalah yang lain-lain, mari saya izinkan cerita beberapa hal yang berkaitan dengan jerawat, teman-teman sekalian. Kehidupan sehari-hari yang sering terjadi kepada teman-teman kita. Ada salah seorang teman yang menulis di sosial media, beliau mengatakan pengalamannya dengan jerawat, teman-teman sekalian. Salah satunya adalah dia adalah seorang yang punya kualifikasi yang sangat bagus, melamar pekerjaan dan diterima dengan seleksi berkas. Tapi ketika seleksi wawancara, pewawancaranya mengatakan apa yang ada di wajahmu itu. Kemudian dia katakan ada jerawat. Bisa sembuh? Bisa, tapi perlu waktu yang lama. Kalau begitu nanti kalau udah sembuh, datang lagi ke sini. Karena saya nggak bisa menerima seseorang pekerja dengan jerawat yang sangat banyak. Jadi ternyata dari jerawat tidak hanya kehilangan percaya diri, tapi bisa kehilangan pekerjaan, teman-teman sekalian. Nauzubillah min dzalik. Ada terjadi seperti ini. Ada juga kisah yang juga diceritakan di sosial media yang juga ramai sekali dibahas adalah bagaimana seseorang itu pada akhirnya berjerawat dan kemudian diolok-olok oleh teman-temannya, oleh segerombolan teman-teman dikatakan, hai orang yang berjerawat, kemari. Kamu mau tahu nggak apa obat jerawat? Kemudian kata orang tersebut, ya saya mau tahu. Amplas tuh muka, katanya begitu. Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang seperti itu yang dilontarkan. Ya mungkin sebagian orang tertawa tapi dia menangis karena merasa dibully, direndahkan, dihinakan karena sesuatu yang ada di wajahnya. Kenapa wajah ini menjadi sangat penting? Karena wajah ini terlihat, teman-teman sekalian. Jadi bagi seorang wanita ini menjadi sesuatu yang menghilangkan kepercayaan dirinya, menghilangkan teman-temannya menjauh dan menghilangkan pekerjaan. Atau ada juga yang mengatakan engkau berjerawat mungkin karena engkau tidak pernah wudhu, banyak maksiat, kurang sholat, kurang ibadah sehingga kamu berjerawat. Dan orang ini menjadi sedih. Maka hal ini tidak bisa disepelekan sahabat-sahabat sekalian. Kadang-kadang kita menganggap urusan jerawat dan urusan lainnya adalah urusan yang kecil. Tapi bagi sebagian orang tidak. Itu menjadi urusan yang sangat besar. Yang membuat dia stres, yang membuat dia depresi, yang membuat dia malu, yang membuat dia tidak mau keluar untuk bertemu dengan orang lain. Di zamannya Nabi, istri-istri Nabi juga pernah berjerawat, sahabat-sahabat sekalian.
Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalian punya minyak tertentu atau punya bedak, letakkan di wajah kalian dan kemudian berdoa, ya Allah, Engkaulah zat yang membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar ya Allah, maka aku minta kepadamu ya Allah untuk mengecilkan jerawat atau bisulku ini. Jadi memang sudah ada di zamannya Rasulullah hal tersebut. Artinya adalah masalah ini terjadi. Tapi kita nggak bisa mengatakan sahabat-sahabat sekalian, orang yang berjerawat adalah orang yang nggak pernah wudhu sama sekali. Karena perkara jerawat itu bisa saja keturunan, bisa saja karena pola makan, bisa saja karena dia memang banyak pikiran dan sebagainya. Sehingga nggak boleh seorang muslim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan orang-orang beriman nggak boleh mengejek-ngejek orang lain. Bisa jadi orang yang engkau ejek, orang yang engkau hina, dia lebih baik daripada dirimu. Jadi stop untuk kita membuli, merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, apalagi perkara fisik. Perkara fisik. Sehingga membuat orang tersebut malu untuk bergaul dengan banyak orang. Mungkin karena kesalahan kita membuat orang itu tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif, tidak bisa yang lain-lain. Mudah-mudahan lisan kita ini kita jaga sebagaimana Rasul ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Stop membuat sedih orang lain karena jerawat atau karena kusam wajahnya. Masya Allah, benar tapi benar ya Uma ya. Ya Itu namanya perkara besar permasalahan loh. gara-gara jerawat Iya. doang itu bisa menimbulkan orang nggak percaya diri. Apalagi tadi Betul. sampai sempat diceritakan juga ada orang yang sampai kehilangan pekerjaan gara-gara masalah jerawat, Iya. nggak jadi diterima. Betul. Ini kan berarti permasalahan-permasalahan serius ya, bukan berarti juga ini jadi sesuatu yang apa yang perlu diolok-olok atau Bahan mungkin tertawaan. dihina-hina, bahan tertawaan. Iya. Tapi kita juga harus mencari solusinya nih, bagaimana caranya bisa menghilangkan yang namanya jerawat dan juga bisa mencerahkan yang namanya kulit ini gitu nih, Betul. Masya Allah. Tapi kayak Rasulullah sendiri kan katanya kan mukanya glowing. Menurut satu riwayat saya dengar ceritanya, waduh Masya Allah luar biasa. Nah mungkin ada tips gak nih dari Ustadz Febri ini bagaimana di zaman Rasulullah ini bisa mencerahkan wajah tanpa ya mohon maaf harus mengeluarkan uang banyak gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol nih. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Ini bicara tentang jerawat, berarti jarang dirawat. Oh, Masya Allah. jerawat Jarang dirawat. Oh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang glowing, sebenarnya sederhana. Kalau dalam teori kesehatan, biasanya mempengaruhi kulit wajah itu adalah paru-paru. Oh. Nah, paru-paru itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya Islam mengajarkan kepada kita. Jadi tadi Ustazah Oki menyampaikan bagus sekali tentang minyak. Ya, salah satunya adalah minyak yang digunakan bisa minyak zaitun atau minyak anggur. Nah, itu sangat efektif untuk menghilangkan jerawat. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, yaitu namanya organ paru-paru untuk glowing. Ya, jadi selama ini kita hanya menterapi wajah kita saja. Ya, kalau wajah hanya diterapi, pasti akan muncul lagi jerawat baru, jerawat baru, jerawat baru. Tapi pola makan tidak diterapi, dan yang penting adalah rasa syukur. Ya kan? Nah, terkadang ada orang sesuatu bisa manjur atau sesuatu itu bisa booming itu gara-gara kekurangannya. Ya, kita ada jerawat berarti memunculkan orang untuk meneliti bagaimana mencari obat jerawat. Nah, berarti kan karena ada kita. Ya, nah begitu juga. Nah, bagaimana paru-paru kita baik, maka Allah mendesain ya wajahnya ini keluar plek hitam, ya keluar jerawat. Nah, maka kamu harus introspeksi diri. Maka coba lakukan yang pertama adalah sholat malam. Nah, sholat malam itu adalah dengan sujud yang lama dan membuka tangan selebar-lebarnya, artinya sekat rongga dada kita terbuka, maka oksigen baik dan kelenjar pituitari bekerja, maka insya Allah jerawat kita bisa diatasi. Ya, jadi kalau hanya fisiknya saja ini masih bermasalah karena ini akan memunculkan jerawat-jerawat yang baru. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita lihat sejarah, jadi dari zaman dulu ada seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, namanya Cleopatra. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dia memperbaiki gizinya dengan apa? Polen, bipolen. Bipolen itu serbuk bunga. Ya, serbuk bunga itu punya nutrisi 25.000 kali daripada madu. Jadi kebiasaan dia adalah mengkonsumsi polen, dibikin cake. Jadi bikin roti atau bikin kue dari serbuk bunga. Nah, itu dimakan untuk regenerasi sel. Nah, sehingga apa? Pencernaannya bagus, maka kulit wajah juga akan bagus. Ya, maka coba kalau kita lihat, ada nggak orang yang bisa senyum kalau dia lagi sakit perut? Nggak bisa, nggak bisa, pasti nggak bisa. Nah, kecuali Ustaz Maulana mau sakit perut tidak dia bisa senyum kan. Nah, tapi yang pasti ketika usus besarnya bersih, maka wajah akan lebih cerah. Ya kan, wajah akan cerah. Dari Nah, usus besar. Betul, usus besar. Nah, makanya biasanya terapinya itu selain dari paru-paru adalah usus besarnya. Maka dia lakukan dengan polen, bisa juga nanti dengan lidah Itu buaya, diminum apa dioles? dikonsumsi. Kalau Jadi dibikin polen masih cake. ada sampai sekarang itu. Ada serbuk bunga itu banyak. Jadi dia bentuknya seperti cabai, biji cabai. Nanti kita gerus atau dimasak, dijadikan cake ya. Nah, itu sangat efektif sekali. Nah, karena kaya akan serat. Nah, terus apa lagi yang beliau lakukan? Nah, salah satunya dengan madu.
Nah, madu ini sangat efektif. Jadi madu ini bisa kita konsumsi, sama juga bisa digunakan sebagai masker. Nah, tapi cari karakter madu yang asam. Nah, kenapa karakter asam? Karena biasanya karakter dari asam itu mudah untuk mengangkat sel kulit mati. Oh, itu dipolesin ke muka Betul, berarti? jadi diolesin. Jadi Semutan ketika nggak tuh semutan? enggak, kalau itu berarti biasanya rasa madu, bukan madu murni. Oh. Ya, Kalau jadi madu kalau murni nggak kalau semutan? madu murni nggak semutan karena biasanya semut gitu mencium aroma madu yang bagus dia mundur. Jadi sebagaimana jerawat juga mundur dengan madu. Masya Wih, Allah. mantap filosofinya ya. Luar biasa. Semut mundur, lebah datang. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi. Bagaimana banyak banget produk-produk yang dijual pada saat ini di zaman modern ya. Cuma ya untuk memutihkan wajah, menghilangkan jerawat dan lain-lain. Cuma selama ini mungkin yang tidak atau mungkin kurang diperhatikan adalah tidak memperhatikan logo halalnya. Masya. Nah, ini apakah yang namanya untuk obat ya? Kan kita bicara masalah Ya. obat nih. Ada yang bilang, aduh kalau buat obat mah terserah deh Mas Fadli. Apa aja yang penting sembuh. Ya tapi ini nggak ada logo halalnya. Nah ini bagaimana nih perdebatan ini Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Baik, izin silakan. Ustaz Febri, Masya Allah, Tabarakallah, ahli Tibun Nabawi. Masya Allah. Uma, makasih banyak kedatangan. Dan Saya ahli apa? Alim. presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini kita membahas tentang glowing. Dalam artian banyak orang sekarang mencari produk-produk, tapi pertanyaan Mas Fahri bagus sekali. Sangat menyekik. Kok menyekik sih? Iya. Menyekik begini dong. Ya memang. Oh, Karena kebanyakan orang tidak peduli halal haram. Yang penting demi untuk Glowing. pengobatan, untuk kecantikan, Iya. tidak ada urusan. Sampai ada yang merubah wajahnya dan sebagainya. Yang paling penting yang harus kita tahu bahwa innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya, kalau kita mencintai keindahan, merawat pedikur, cukur, Contoh dong. Medikur cukup kan contoh. pedikur, cukur. Saya dengar ini dari 2014. Aku masih ketawa ya. Pedikur, cukur. Ya. Jadi ini menjadi satu ibadah juga. Satu ibadah. Berarti kita harus ada perawatan. Jangan kelihatan kusam. Allah tidak suka hambanya seperti itu. Perlihatkanlah keindahan, kecintaan. Karena itu bagian daripada ibadah. Kita tidak mungkin bisa sholat kalau tidak wudhu dulu kan. Nah, Betul. artinya betapa harus bersih badan, pakaian, dan tempat. Dan bahkan hati juga harus baikin. Maka berbicara, apakah kita harus peduli tentang kebaikannya, logo halalnya? Dan jawabannya sangat penting. Kenapa? Tetap melihat ketentuan syariat sebagai bentuk ketaatan. Ini ujian. Ada obat ini tapi mengandung haram. Ini halal. Kenapa harus pilih yang haram kalau masih ada yang halal? Apalagi alhamdulillahirabbil kita ini berada di negara yang luar biasa, dijaga kehalalannya. Ada namanya apa tuh? Apa? LPPOM, MUI. Iya, MUI. MUI, ada BPOM. LPPOM. BPOM. LPPOM. LPPOM. Apa tuh? Lembaga Lembaga. Pengawas Obat dan Kosmetik. Tuh, Lembaga Pengawas Obat dan Kosmetik. Kan sudah ada. Kenapa kita karena kenapa? Tidak harus halalan thayyiban. Jadi dua syaratnya ini, halal lagi baik. Walaupun halal tapi membahayakan buat diri, itu kan tidak diperbolehkan. Karena tidak boleh merusak diri, tidak boleh menzolimi diri. Maka harus melihat kandungan. Satu, melihat kandungannya, kemudian tata cara melakukannya. Ya. Contoh tadi, ini contoh kecil. Dia pakai masker, pakai minyak zaitun di wajah di siang hari, yang ada kebakar. Itu kisah siapa Ustadz? Kisah saya sendiri. Iya. Pernah sih. Pernah ngelakuin itu. Oh pantas dia paham. Iya. Terus dong. Lanjut nih kita masih penasaran. Iya. Jadi mohon maaf, harus bagaimana cara penggunaannya. Dan kalau sudah melakukan dua ini harus perhatikan juga, jangan sampai berlebihan. Betul. Nah, ketika berlebihan kan ada dosis namanya. Makanya tadi kita curhat-curhat sedikit sama Ustaz Febri,
Saya selalu nanya berapa dosisnya, Betul. berapa takarannya, itu penting. Jangan sampai berlebihan. Daya Panji jaga juga ternyata kandungan itu bukan hanya terlihat tapi yang terselubung. Yakni jangan sampai timbul kesombongan karena merasa dirinya cantik, yang lain jelek. Nggak boleh. Nanti timbul kesombongan, ujub, riya dan sebagainya. Ini juga membahayakan sehingga kita juga bukan jatuhnya dalam al ibadah tapi dalam kemaksiatan. Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu kalau berlebihan juga nggak bagus. Nggak boleh Jadi berlebihan. yang bagus apa? Yang sedang. Oh malu-malu sih hari itu. Dan ada hadisnya loh. Dan ada hadisnya ternyata Allah itu tidak turunkan obat dari sesuatu yang haram. Nah, jadi udah jelas sesuatu. Catat. Waduh, galak Allah banget. tidak menurunkan obat Dari yang sesuatu yang haram. haram. Iya. Sesuatu yang Menurunkan. menurunkan. Iya, Tadi aku ngomong apa? menurunkan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Dan Masya Allah buat jamaah Islam yang ada di rumah. Iya. Setelah ini kita akan mencoba untuk praktek bersama guru kita Ustadz Febri Sugianto. Masya Ustadz Febri mau nih nih, Iya. apa aja persiapannya? Ada yang masih kurang? Apa yang Ya, kalau tadi praktek- saya lihat dari barang-barang ya, ada lidah buaya yang Lidah berbahaya. buaya. lidah buaya. Jadi Bentar. jamaah Masa- boleh siapkan Saya- lidah boleh, buaya Saya ya. cari dulu ya, Jadi saya cari dulu ada ya. lidah buayanya di rumah. Saya cari dulu. Silakan disiapkan. Ah, ini dia. Waduh, Saya udah bawa. waduh, ini mah Ini bukan lidah buaya. buaya, ini buaya darat. Ini lidahnya bisa Nggak, dipakai. yang kita butuhkan itu lidah buaya tanaman. Oh, bukan Karena- orang. bukan. Jadi dia Kalau- keluar lendir, kalau ini mah bukan. Bukan gitu Ustaz. Soalnya dia tuh kata-katanya tuh manis. Manis. Kalau buat para wanita-wanita Wah. kayak buaya. Coba kita tes. Coba kita tes. coba. Coba. Nih, nonton nih. Dari Lihat, lidah Ini nih buaya kameranya. Lidah nih. buaya. 1, 2, 3. Ngomong-ngomong masalah glowing, saya ada quote nih, Ustaz. Oke. Tidak usah menunggu atau mencari kebahagiaan, karena sebenarnya dia ada di dalam dirimu, hanya saja terpenjara oleh pikiran. Wah, ini buaya darat. Ini buaya darat. Sebelum buaya ini bertindak lebih jauh, yang di rumah Hati-hati. jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.